semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang integritas. Dan saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik ya. Kita semua dalam keadaan sehat, kita tidak kekurangan satu apapun. Kita siapkan hati kita mau belajar sesuatu hari ini. Karena integritas itu seringkali cuma jadi bahan omongan. Orang kalau ditanya benar-benar integritas itu apa, jelasinnya susah. Nanti kita lihat ke belakang lah, ke bawah-bawahnya. Tapi kita perlu paham bahwa kadang integritas itu tidak lagi jadi sesuatu yang berharga. Tidak lagi jadi sesuatu yang dikejar, yang dicari oleh orang. Bukan lagi jadi suatu kualitas yang istimewa dalam hidup orang. Kalau Anda pernah tahu, pernah dengar, ada di China itu ada satu tembok raksasa, Great Wall, ya kan? Itu dibangun begitu rupa, tebalnya, tingginya, panjangnya luar biasa. Kenapa? Supaya musuh tidak bisa masuk. Supaya musuh nggak bisa menyerang Cina dan mereka aman lah di dalamnya situ. Nah, setelah sekian lama tembok itu dibangun, terbukti memang tidak ada orang, tidak ada musuh yang pernah berhasil masuk. Nggak ada yang pernah bisa berhasil manjat karena terlalu tinggi. Nggak ada yang bisa berhasil muterin karena terlalu panjang, terlalu jauh. Jadi tembok itu efektif. Tapi ternyata ada satu sejarah yang orang tidak perhatian mungkin. Selama 100 tahun pertama, sepanjang tembok itu dibangun, ternyata Cina itu pernah kebobolan. Tembok ini pernah kebobolan, musuh masuk ke dalam itu 3 kali. Dalam 100 tahun pertama, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya lah begini, kok bisa musuh itu masuk menyerang Cina, padahal temboknya luar biasa? Dan setelah diselidiki, tidak ada satu bagian pun dari tembok itu yang rusak. Nggak ada yang bekas dipalu kah, atau dirombak, dibobok, gitu, nggak ada. Semua tembok utuh dari ujung ke ujung. Tapi 3 kali kebobolan. Nah, dari mana? Dan mereka mulai ngecek, mulai cari tahu, kok bisa musuh itu masuk ke dalam. Ternyata ketahuannya begini, kesalahan bukan pada tembok raksasanya, Bapak Ibu. Musuh tidak berhasil menaklukkan tembok, dan tidak pernah ada musuh yang berhasil menaklukkan tembok itu. Tapi mereka bisa masuk. Dari mana? Karena musuh menyuap penjaga gerbangnya, gerbang tembok itu. Jadi kesalahannya bukan di strukturnya, tapi di orangnya. Mereka membuang uang, mereka rela membangun tembok raksasa dengan biaya yang sangat mahal, tapi mereka tidak membangun karakter orangnya. Nah, ini yang jadi masalah hari ini. Sebagus apapun strukturnya, sebagus apapun perlindungannya, sebagus apapun yang kau kerjakan, yang kau lakukan, kalau karakter orang di dalamnya tidak benar, rusak semuanya. Percuma. Warren Buffett suatu hari, dia adalah salah satu orang terkaya di dunia. Dia ngomong begini, kalau Anda mau cari orang untuk di-hire ya, untuk dipekerjakan lah misalnya, kalau pokoknya Anda mau cari orang, yang harus Anda cari itu ada 3. 1, integrity. 2, intelligence, kecerdasan. 3, energi. Lalu dia ngomong, kalau orang itu nggak punya yang pertama, nggak punya yang integrity, yang 2 lainnya, kualitas kedua dan 3 ini justru akan membunuhmu. Jadi kalau orang nggak punya integritas, tapi pinter dan energinya besar, mati kita sebagai bos. Dia akan temukan banyak cara, dia akan temukan banyak celah, dia akan bermanuver begitu rupa, hancur kita. Masalahnya kan dia nggak punya integritas. Lah, pertanyaan kita hari ini, integritas itu apa sebenarnya? Dan Alkitab nanti akan menjawab, akan menjelaskan, ternyata integritas itu adalah satu produk dari dalam jiwa kita, roh kita. Integritas itu adalah produk dari kerohanian kita. Kita coba buka sebentar ya. 1 Tawarikh 29 ayat 17. 1 Tawarikh 29 ayat 17. Saya bacakan ya firman Tuhan buat kita semua. Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati. Perhatikan ini, penguji hati.
dan berkenan kepada keikhlasan. Ini terjemahan Indonesia ya Bapak Ibu ya. Kita mungkin rada bingung dengan terjemahan ini. Saya baca terjemahan NIV. Dia berkata gini, I know my God that you test the heart and are pleased with integrity. Jadi Tuhan itu yang menguji hati dan dia puas, dia berkenan dengan hasil ujian itu adalah integritas. Segala macam ujian dalam hidup ini pasti itu tujuannya adalah untuk mendapatkan final product. Anak sekolah misalnya, mereka sudah belajar sekian lama, lalu setiap semester biasanya akan diuji. Ada ujian semester, setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Ujian semester dicek. Kenapa? Supaya gurunya tahu, oh muridku ini ngerti apa enggak? Bisa apa enggak? Lalu final produknya kan sebuah nilai. Itu yang akan dipakai untuk menentukan grade-nya nantinya. Kita pernah dengar ada, kalau beli-beli barang ada namanya quality control. Semua barang yang akan dijual diuji dulu, dicek dulu, dites dulu. Jalan atau enggak, berfungsi atau enggak, baik atau tidak, ada defect apa tidak, ada cacat atau tidak. Kalau lulus uji, final produknya, QC-nya keluar, lepas ke pasaran. Jadi hasil dari ujian itu yang dicari untuk mendapatkan sebuah final product. Nah, kita diuji Tuhan, Tuhan itu menguji hati. Jadi setiap hari ini Bapak Ibu, Anda harus sadar bahwa kita itu diuji, tiap hari diuji. Untuk apa? Demi satu final product yang Tuhan cari. Tuhan tidak cari kesabaran. Perhatikan baik-baik ya. Ini saya ngomong ini pelan-pelan supaya jangan sampai salah. Tuhan tidak mencari produk akhirnya kesabaran, kemurahan, senang berdoa, apalagi ntar rajin baca firman. Bukan itu. Tapi final product yang dicari integrity. Anda baca Alkitab, Anda nggak akan pernah ketemu Tuhan menguji hati untuk mendapatkan murah hati. Nggak ada. Murah hati, kesabaran, penguasaan diri itu akan berjalan dan tumbuh sendirinya. Karena itu buah roh, buah pelayanan dari efek dari integritas. Jadi waktu kita diuji menghasilkan integritas, kalau lulus ya, integritas itu menumbuhkan buah dalam hidup kita. Jadi integritas itu adalah kalau pohon itu bicara akarnya. Kalau akarnya benar, buahnya benar. Akarnya bagus, buahnya manis. Tapi kalau integritasnya busuk, orangnya nggak karuan, ya buahnya nggak ada. Boro-boro ngomong kesabaran, boro-boro ngomong penguasaan diri, murah hati, nggak bakal. Orang dia penipu. Dan banyak orang Kristen mengaku dirinya Kristen, anak Tuhan. Banyak orang yang pelayanan, pendeta bahkan, tapi nggak punya integritas. Nah, pertanyaan kita hari ini, integritas ini apa sebenarnya? Orang kalau ditanya integritas, biasanya taunya cuman, oh, integritas itu kita melakukan apa yang kita ngomong. Kita bilang kita mau lakukan A, ya kita lakukan A, itu integritas. Oh, integritas itu berarti kita, siapa kita saat nggak ada orang yang lihat. Ya cuman gitu aja. Tapi sebenarnya loh Bapak Ibu, integritas itu apa sih? Kita nggak akan pernah bisa menghidupinya kalau kita bahkan nggak ngerti definisinya. Kita nggak akan pernah punya kualitas hasil produk akhir yang dicari kalau kita bahkan nggak tahu integritas itu apa. Operator, coba kita main game bentar ya. Minta operator untuk unmute semuanya. Kita main sebentar lah supaya nggak terlalu tegang ya. Saya kasih Anda sebuah permainan, Anda tinggal jawab. Jadi permainan ini adalah lawan kata. Kalau saya bilang lawan katanya pendek misalnya, berarti lawan katanya adalah panjang. Panjang. Oke, kita coba ya. Kita latihan dulu lah. Jadi kalau saya bilang
Jelek. Cantik. Bagus, ganteng. Kalau saya bilang gemuk. Kurus. Kalau saya bilang kaya. Miskin. Integritas. Kita nggak ngerti lawan katanya apa, karena kita juga nggak ngerti integritasnya apa. Oke, silakan di mute lagi sekarang, biar nggak terlalu double suaranya. Nah, kita akan kesusahan menjawab lawan katanya. Kenapa? Karena integritasnya aja nggak jelas. Kita tahu, oh pendek lawan katanya panjang. Kenapa? Kalau pendek lawan segini, ya lawannya panjang. Nah, kita cari tahu dulu. Dan saya kepingin kita belajar arti integritas itu bukan dari para motivator. Motivator mah tinggal cap cip cop ngomong enak. Tapi itu bukan yang kita cari. Kita mau denger, kita mau ngerti, kita mau belajar apa sih integritas itu sebenarnya dari kata Tuhan. Coba kita buka sama-sama ya. Amsal 11 ayat 3. Amsal pasal 11 ayat yang ketiga. Oke, saya bacakan buat semuanya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, kita akan mendapati dalam terjemah bahasa Indonesia, integritas itu juga rancu, nggak jelas terjemahannya. Tadi kalau kita baca Kata Tawari, dia bilang integritas itu adalah keikhlasan. Di Amsal diterjemahkan begini, the integrity of the upright guides them. Integritas diterjemahkan sebagai tulus, bukan ikhlas. Lalu lanjut lagi ya. But the unfaithful are destroyed by their duplicity. Perhatikan kata duplicity. Alkitab menulis integritas itu dilawan katakan, dikontraskan dengan duplicity. Kenapa orang susah menerjemahkan integritas? Karena memang terjemahannya nggak ada. Kita lost in translation di sini. Tapi kita bisa mengerti arti dari integritas waktu kita bisa melihat apa yang Alkitab kita bicara. Alkitab mengcompare integritas itu dengan satu perkara lain namanya duplicity. Apa itu duplicity? Kalau Anda perhatikan baik-baik dari kata linguistiknya, duplicity. Kata dupli, kalau Anda pernah dengar duplikat, itu berarti ada dua. Yang satu asli, lalu diduplikat. Jadi dupli itu ada dua. Dari kata dupli, diserap lagi dalam bahasa Inggris jadi kata double. Jadi kata dupli ini punya satu makna. Duplicity itu berarti bahasa Indonesianya ya, paling gampang sederhananya, itu bermuka dua. Jadi kita ngomong apa sama orang, kita ngajarin apa sama orang, tapi kita sendiri nggak bisa lakukan. Atau kita sendiri tidak mau melakukannya. Biasanya kalau ada, ini penyakit para pendeta biasanya. Kalau ada jemaat datang lalu curhat. Pak, saya punya masalah nih, saya berantem sama istri. Wah, dia kurang ajar, Pak. Dia nyakitin, dia begini, dia begitu, segala macam. Pendeta biasanya akan ngomong, maafkan, ampuni, doakan, kasihilah istrimu. Tapi begitu pendeta ini pulang sendiri ke rumah, dia sendiri lagi berantem sama istrinya, bisa digebukin istrinya. Itu muka dua. Kalau duplicity itu bermuka dua, lawan katanya adalah integritas, berarti integritas itu bermuka satu. Gampangnya begitu kan. Jadi kita tidak bermain trik in trik dengan Tuhan, dengan orang lain, dengan diri kita. Kita bisa pura-pura. Banyak, ini sekarang lagi banyak tren orang pura-pura kaya. Tampil kaya, tampil pamer ini, tampil itu segala macam. Ini ada yang lagi booming sekarang, lagi terancam dimiskinkan, crazy rich dan segala macam. Kenapa? Karena mereka sedang berusaha tampil kaya.
salah satu tokoh nasional kita di Indonesia, dia seorang pemimpin hebat, udah terkenal dari lama lah. Saya nggak sebut namanya ya. Dia suatu ketika dia bikin konten lalu dia berkata begini, ciri yang membedakan orang kaya beneran sama orang yang sok kaya itu satu, privasi. Orang yang benar-benar kaya, mereka justru menutup dirinya, privasi. Coba lihat, rumahnya temboknya tinggi, nggak kelihatan dalamnya apa. Ada satpam di depan. Kenapa? Orang nggak boleh masuk. Jangan sampai ada orang tahu dalamnya apa. Kalau Anda pergi ke bank, naik ke atas bagian prioritas, lihat ntar, yang di sana biasa pakai celana pendek, sandal jepit, biasanya. Mereka nggak pernah ngumbar dan nggak suka ngumbar. Tapi yang sok-sokan, yang muka dua, tidak sungguh-sungguh kaya, tapi ingin tampil kaya, ini yang jadi masalah. Ini yang mukanya dua kan, begitu. Ngapain mereka pamer? Karena mereka ingin menunjukkan, menyatakan, oh aku punya, aku bisa. Nah masalahnya kan, dari mana dia punya siapa itu yang dipakai. Jadi kita mulai ambil waktu sebentar untuk mengerti tentang integritas. Integritas itu bermuka satu. Apa adanya, tampillah apa adanya. Tampil apa adanya itu bukan berarti, ya aku memang begini, maunya apa. Bukan. Tampil apa adanya itu berarti selaras, satu harmoni dengan apa yang kita lakukan, kita pikirkan, yang kita kerjakan. Yang kita bicarakan. Jadi satu semuanya. Biar lebih gampang lah. Hari ini saya breakdown jadi 3 perkara. Integritas itu apa sih? Ini balik lagi ya, saya pengen kita belajar dari firman, bukan dari kata motivator. Saya pusing kalau dengar orang ngomong motivator ngomong integritas, karena kita nggak hidup dengan hukum yang sama dengan mereka. Kita mau hidup dengan hukum Tuhan. Kita mau terima berkat Tuhan, ya berarti ikutnya hukum Tuhan, aturannya Tuhan, kan gitu. Alkitab menulis yang pertama, kita baca dulu sebentar ya. Kejadian 39. Kejadian 39 ayat yang ke-10. Ini kisahnya Yusuf, Bapak Ibu. Anda pasti pernah tahu, dia dijual jadi budak ke rumah Potifar, lalu di rumah Potifar dia dirayu dengan istri Potifar. Dan ini kisahnya. Kejadian 39 ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Perhatikan baik-baik. Integrity yang pertama itu berarti no compromise. Tidak kompromi. Perhatikan satu kata dalam ayat ini. Walaupun dari hari ke hari, day after day, jadi kalau ngomong dari demi hari itu berarti setiap hari. Sampai rentang waktu tertentu. Bayangkan, setiap hari Yusuf itu dirayu, digoda. Ya saya nggak ngerti godaannya modelnya macam apa. Apa buka kancing kah, angkat rok, ini nggak ngerti lah. Tapi yang penting, yang pasti, setiap hari ada saja godaan. Day after day. Anda lihat betapa bertekadnya istri Potifar itu. Willpower-nya itu kuat sekali. Tapi Yusuf jauh lebih kuat. Digoda tiap hari, dia nggak gugur, dia nggak jatuh. Dia bertahan terus, tidak kompromi. Ini yang dibilang integritas. Dia bukan cuma nyembah Tuhan, terus waktu nyembah Tuhan lurus, baik. Keluar dari ibadah, keluar dari gereja, nyeleneh, berzina, nonton video porno, ntar bikin ulah aneh-aneh, bikin rusak, bikin nipu orang. Itu muka dua. Dan ini banyak sekali. Kenapa banyak orang pahit dengan kekristenan? Karena banyak begitu.
Banyak yang muka dua, tidak punya integritas. Hari ini kalau Anda ketemu orang yang punya integritas itu langka, mahal. Setiap hari, day after day. Integritas, ingat ya, integritas itu adalah hasil akhir, produk akhir yang keluar dari hasil sebuah ujian. Ini ujian. Dan setiap hari, ujian itu akan berlangsung setiap hari sepanjang hidup kita. Dan Anda dihadapkan dengan pertarungan untuk kalah atau menang. Untuk berintegritas atau jadi seorang penipu. Tadi saya bilang, ada banyak orang-orang sedang pura-pura kaya. Dia nipu orang lain. Dia juga nipu dirinya sendiri. Dalam waktu berapa minggu terakhir ini, saya banyak dapat permohonan doa lah kira-kira. Orang-orang yang mulai ngomong, Pak tolong doakan, saya terlilit utang ceritanya. Dari sekian banyak yang terlilit hutang itu, saya mulai nanya dengan mereka satu persatu. Kan kalau mau doain kan mesti nanya dulu ya. Kok bisa? Berapa? Sampai kapan deadline-nya? Saya perlu tahu. Dan kebanyakan dari mereka terjerat hutang itu karena mereka berusaha beli sesuatu atau bayar sesuatu untuk menunjukkan bahwa mereka punya sesuatu. Pura-pura. Itu sumber masalah loh. Kalau punya ya punya, kalau nggak punya nggak usah aneh-aneh. Hidup itu kan sebenarnya gampang nggak ya Pak? Yang susah kan maunya kita ini loh. Kita mau ini, kita mau itu, segala macam jadi ruwet. Nah, ini pertarungan kita setiap hari. Dari pagi kita bangun pagi sampai malam kita tutup mata, kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Kita diketemukan dengan istri-istri Potifar dalam tanda kutip yang begitu bertekadnya menghancurkan kita, merayu kita, berusaha menjatuhkan kita. Hari ini apa yang sedang istri Potifar macam apa yang sedang masuk dalam hidupmu? Ada hawa nafsu misalnya. Mereka seperti manggil-manggil. Ayo, nggak ada orang. Ayo buka website porno. Dan saya masih bingung sih sebenarnya. Kok bisa orang yang mengaku ikut Tuhan berdoa, baca firman, tapi senengannya nonton bokep. Loh, atau dibalik ya, kok bisa ada orang yang hobinya nonton porno, nonton yang menjijikkan, yang salah-salah, tapi juga demen dengar khotbah, nyanyi pujian, dengar senengnya nongkrong di rumah Tuhan. Apa masuk akal coba pikir? Kayaknya kalau saya tanya begini, Anda akan bilang, rasanya Pak yang suka nonton bokep nggak bakal suka dengar khotbah, nggak bakal suka dengar doa, nggak bakal suka doa, nggak bakal suka untuk puasa. Tapi kenapa yang suka puasa, yang pelayanan, yang suka baca firman, suka juga nonton bokep? Artinya, yang orang duniawi, yang suka nonton porno ini, dan dia nggak suka dengar firman, itu lebih berintegritas daripada orang yang melayani Tuhan, yang mengaku anak Tuhan, tapi juga ikut-ikutan nonton begitu. Itu lebih nggak punya integritas. Betapa mahalnya hari ini. Kemarin ada yang nanya saya begini, Pak, kalau mau cari pasangan hidup itu harus seiman ya. Saya mau beritahu ya, seiman ini bukan kriteria atau kualifikasi satu-satunya. Ini nanti terakhir, Miss. Kenapa? Karena banyak orang sekarang berkata, oh kita seiman, cocok, Miss. Enggak. Rusak hidupmu nanti. Percaya. Kualitas hidup orang itu bukan ditentukan oleh status imannya.
status agamanya. Kualitas orang itu dilihat dari produk finalnya. Bagaimana dia menghadapi ujian. Bagaimana dia menghidupi hidupnya. Hasil akhirnya itu kualitas. Jadi jangan salah. Jangan tertipu. Oh, saya orang Kristen, saya pendeta, saya pelayan Tuhan, saya worship leader. Wah, aku suka kamu, ayo kita menikah. Lalu perempuannya, wah, jangan bodoh. Hanya karena dia pelayanan terus kenapa? Hanya karena dia pendeta terus, emang pendeta lebih hebat dari yang lain? Enggak juga. Pendeta yang brengsek banyak kok. Jadi bukan jabatannya, bukan statusnya yang dicari, tapi integritasnya, hasil akhirnya ini loh. Coba perhatikan ya Bapak Ibu. Kita baca 2 ayat di atasnya yang tadi. Kejadian 39 ayat 8. Persis tepat sebelum Alkitab menulis dia digoda oleh Potifar. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Dia tulis begini. Tetapi Yusuf menolak istri Potifar itu. Dan berkata kepada istri tuannya itu. Perhatikan kata-katanya ya. Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan Bapak Ibu. Potifar begitu pintar, lihai melihat integritas Yusuf. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak diserahkannya dalam kekuasaan Yusuf. Bapak Ibu, bayangkan sebentar. Kalau Anda mau keluar kota, liburan misalnya. Apakah Anda akan percayakan, nitip rumahmu kepada seseorang? Kunci mobilmu, BPKB-mu, STNK-mu, sertifikat rumahmu, segala perhiasanmu, cincin, kalung, gelang, anting, semua yang emas-emas berlian, hanya ditaruh di atas meja, nggak perlu kunci, karena Anda percaya begitu rupa kepada orang ini. Bisa? Segala tabunganmu, ATM-mu, ini PIN-nya, kau percayakan kepada dia nomornya, kau kasih dia semua bukunya, semua akses emailmu, WhatsApp-mu, kalau ada yang punya saham, akunnya, atau akun kriptonya, semuanya, apakah Anda bisa percayakan pada seseorang? Pasti kan Anda mikir 1000 kali toh ya. Kita mau keluar rumah, semua barang berharga dimasukin. Ada orang yang tinggal bertahun-tahun dengan kita, pembantu misalnya. Dia mau bersihin kamar kita, kita masukin semua barang berharga, kita simpan dulu, kita pisahkan dulu. Rumah dipasang CCTV. Kenapa? Supaya kita tahu kalau dia berbuat jahat. Kita antisipasi. Di rumah Potifar nggak pakai CCTV. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak diserahkannya kepada Yusuf. Semuanya. Bahkan Yusuf berani ngomong, di rumah ini dia nggak lebih berkuasa daripada aku. Artinya dia ngomong, aku lebih punya kuasa. Aku bisa ngatur. Aku yang berhak menentukan. Seorang budak. Hebat loh. Ada loh orang ini. Buktinya Potifar menemukan dia. Dan saya hari ini tidak kepingin menyuruh Anda, temukanlah orang-orang yang berintegritas itu. Saya pengen kita yang jadi seperti Yusuf. Kalau Tuhan Bapak Ibu ketemu kita hari ini, kira-kira aja menurut Anda, apakah Tuhan akan berkata, aku percaya padamu. Kuserahkan semuanya dalam tanganmu. Apa yang kau mau? Apa yang kau perlu? Ku kasih. Segalanya ku lepaskan padamu. Apakah Tuhan akan berkata begitu pada kita? Atau malah Tuhan akan ngomong, kau hamba tidak bisa dipercaya. Ku kasih segini habis. Ku kasih dikit rusak.
Wis ambil semuanya sekalian. Kupercayakan kau sebuah harta yang gak seberapa, pelitnya luar biasa. Apa itu, San? Yang lebih parah, bahkan kita ada yang gak sadar. Dikasih Tuhan berkat, dititipi berkat, dia pikir semua miliknya, dia ambil, dia pakai semuanya. Gawat dong. Satu hari ini kita belajar. Jangan kompromi. Jangan kompromi dengan hawa nafsu. Jangan kompromi dengan dosa, dengan kemarahan, dengan kemalasan. Banyak orang yang lagi protes hari-hari ini. Udah, ngapain sih Pak kok doa pagi? Tuhan kan ada setiap saat. Ngapain harus pagi? Bikin repot. Aku tuh tidurnya malam loh. Laziness ini. Kompromi. Karena kau tidur malam, maka kau berpikir, ya sudah, Tuhan nggak penting, kita geser jadwal Tuhan. Coba kalau Tuhan begitu. Dia udah hidup 10 tahun, kita geser satu hari, nggak usah dikasih nyawa. Mati kita. Atau Tuhan ngomong, sudah kita berkati dia begitu rupa kebanyakan, kita stop berkat dia setahun. Nanti kita tahun depan berkati lagi. Apa kita nggak pontang-panting, kan? Jangan anggap remeh. Jangan biasakan dirimu untuk kompromi. Belajar bersyukur. Dan pahamilah, yang kita hadapi hari ini adalah Tuhan segala raja. Dia bukan temanmu yang kau bisa bilang, ngapain sih pagi-pagi mengantuk? Dia itu penentu hidupmu. Kalau kau tahu siapa dia dan seberapa besar kekuatan dia dalam hidupmu, kita nggak akan bakal berani ngomong, kok pagi sih doanya ngantuk. Itu kan nggak tahu diri kita sebenarnya. Belajar punya integritas yuk. Setiap hari, mulai buka mata sampai tutup mata, kita diuji. Dari bangun pagi cari Tuhan, atau cari kopi. Atau cari HP, yang mana? Orang ngomong kasar sama kita, orang motong mobil kita. Kita diuji. Mau marah, mau turun, mau gebuk-gebukan di pinggir jalan, atau kita mau hidup seperti yang Tuhan suruh. Saya ini pernah satu hari, naik mobil saya ditobruk dari samping. Penyok semua, nggak karuan nih. Dan saya marah banget. Karena pintu yang sebelah driver nggak bisa dibuka karena ketabrak. Saya keluar dari pintu samping. Saya datengin ke mobil yang nabrak. Wah, rasanya udah pengen kupukulin kayaknya. Begitu buka jendela, jemaat ternyata. Antara mau ngamuk sama jaim, bingung. Kalau ku tonjok, buyar ini ntar. Besok nggak datang ibadah, ngomong yang lain, jemaatku hilang semua. Kalau nggak aku tonjok, aku nggak puas. Kalau Anda di posisi saya, apa yang kau lakukan? Kita semua diuji. Dan nama ujian nggak enak. Tapi kita diuji untuk mendapatkan hasil. Produk finalnya, integritas. Jangan kompromi. Jangan biasakan, ya cuma sekali ini aja. Kalau ada sekali kompromi, akan ada yang kedua. Ada kedua, ada ketiga. Dan setelah ketiga, dia akan jadi sebuah habit. Stop compromise. Yang kedua, Alkitab menulis. Integritas itu apa sih? Integritas itu berarti no negligence. Tidak ada kelalaian. Kita baca sama-sama ya. Daniel 6 ayat 5. Daniel pasal 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan pada dia. Perhatikan, tidak ada kelalaian, tidak ada kesalahan. Kalau hari ini Bapak Ibu, kira-kira saya kumpulkan, saya ketemu nih
ada 100 orang yang nggak suka sama Anda. Wah, ada 100 orang kelompok pembenci Teddy misalnya. Kira-kira kalau kelompok ini dia mencari tahu, mengkorek-korek cara untuk menjatuhkan si Teddy ini, kira-kira ketemu nggak Bapak Ibu? Nasib Teddy bagaimana hari ini kira-kira? Netizen plus 62 menyerang Teddy. Modar Teddy. Nggak karuan. Semua masa lalunya, semua perbuatannya, tindakannya, semuanya busuk-busuknya kebongkar semua. Ada pembenci Kezia. Wah, buyar wis. Semua dikorek, diutik semuanya. Lalu kita ngomong, ya dicari-cari sih. Daniel ini dicari-cari loh Bapak. Dengan sengaja dicari-cari. Tapi hebat, Alkitab menulis begini. Tidak ada kelalaian dan tidak ada kesalahan. Hebat. Dan saya mau ajak kita semua belajar, yuk. Termasuk saya. Ayo belajar, punya integritas. Jangan lalai. Nah, ini sekarang kita belajar. Apa artinya lalai? Lalai itu orang kadang suka ngomong begini. Lalai itu nggak sengaja. Oh, dia lalai matiin kompor, makanya kebakaran. Dalam tanda kutip dia berkata, nggak sengaja, lupa matiin kompor, kebakaran. Bukan. Negligence dalam terjemahannya, Webster-nya, dia berkata begini, saya bacakan nih supaya nggak salah. Negligence itu berarti failure to take proper care in doing something. Gagal untuk melakukan sesuatu dengan benar. Jadi yang dibilang lalai itu bukan tidak sengaja. Kita lihat beberapa waktu lalu ada seorang yang lalai, nyetir mobil kecepatan tinggi, main HP, tabrakan sampai akhirnya ada yang meninggal. Dihukum penjara. Kenapa? Karena lalai itu bukan berarti nggak sengaja. Balik lagi. Apa sih negligence itu dalam terjemahan Alkitab kita? Kita bersama-sama ya, Yakobus 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Ini terjemahan lalai. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, dia berdosa. Tahu harus buat apa, tapi dia nggak buat itu dengan benar. Dia malah bikin yang lainnya. Itu negligence, itu lalai. Tahu harus berdoa, dia enggak. Dia malah cari pinjaman sama orang. Lalu kejerat utang. Bingung, terus nggak bisa bayar, ketumpuk-numpuk. Tuhan ditagih. Tuhan di mana engkau? Kenapa kau biarkan ini terjadi? Loh, jangan ngawur. Kau yang berbuat, kau yang salah, terus Tuhan yang dipojokin. Dan tanpa sadar kita ini sering kali lalai. Gagal untuk melakukan sesuatu dengan tepat. How you raise your family. Ada banyak orang yang tanpa sadar lalai. Membesarkan anaknya. Di gereja kita pernah dan banyak orang yang nitip anaknya ke sekolah minggu di kita. Jadi waktu ini sebelum pandemi ya, waktu pagi di drop anaknya, orang tuanya nggak tahu kemana, ke mall, pulang nggak tahu lah mereka kemana. Anaknya ditaruh di gereja, selesai ibadah dijemput. Nitip, tolong anak saya dididik, diajar takut Tuhan, diajar punya karakter. Itu negligence. Lalai, gagal kau sebagai orang tua. Mendidik anak itu bukan tugas gereja. Tugasmu sebagai orang tuanya. Gereja itu nolong.
Namanya nolong itu terbatas. Tugas utamanya ya di orang tuanya. Kita nitip anak kita di YouTube. Kita nitip anak kita di sekolah minggu. Negligence. Lalai. Suami-suami lalai. Ngurus istrinya. Istri nggak pernah dipuji. Nggak pernah di-appreciate. Dibiarin aja. Ya istriku kok. Orang kalau ini rahasia para lelaki, biasanya orang laki-laki itu begini. Kalau pacaran, wah, romantis, bayar harga, menggebu-gebu, baik. Begitu udah menikah, terus berubah. Cuek, semaunya. Lalu yang perempuan bertanya, kok dulu kamu nggak begitu? Dulu kamu care, kok sekarang berubah sih? Si pria akan berpikir dan berkata begini, karena ikan sudah terpancing. Effort diberikan waktu ikannya masih dalam air. Pancing, cacing dilempar, masih berharap-harap cemas. Dimakan nggak ya? Dapat nggak ya? Begitu digigit, belum dapat Mas Ian. Masih ditarik-tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Tegang. Aduh. Begitu nyampe diangkat, masukin kotak. Selesai dah. Kita cari yang lain. Negligence. Maka jangan kaget kalau kau tidak pernah appreciate istrimu, tidak pernah puji istrimu, terus ada orang lain puji istrimu. Wah, Cici cantik ya. Lalu dia jatuh hati, berpindah hati, lalu selingkuh. Kita bilang, memang perempuan kurang ajar, nggak tahu diuntung. Kesalahan juga ada padamu. Negligence. Lalai. Ingat ya, lalai bukan tidak sengaja. Lalai itu berarti gagal untuk melakukan sesuatu dengan benar. Ayo berubah hari ini. Hilangnya integritas itu bukan hanya akan membunuhmu, tapi juga akan membunuh orang lain di sekelilingmu. Seorang bapak yang tidak punya integritas, yang lalai, saya mau beritahu ya, kasihan anakmu, istrimu. Kamu mungkin nggak sadar hari ini, tapi efeknya akan sangat besar sekali. Akan membunuh banyak orang yang lain. Dan lalai itu membunuh integritas. Jadi jangan anggap remeh. Jangan lalai. Ngerti baik-baik apa yang Tuhan suruh, yang Tuhan perintahkan, tugasmu di bumi ini apa. Makanya Alkitab menulis begini, umatku binasa itu karena kurang pengetahuan. Karena nggak ngerti. Bukan, dia nggak ngomong begini, umatku binasa karena kurang doa. Umatku binasa karena kurang percaya. Bukan, umatku binasa karena kurang pengertian, kurang pengetahuan. Nggak ngerti mau ngapain, nggak ngerti dipanggil jadi apa, nggak ngerti panggilannya, nggak ngerti tugasnya, nggak ngerti fungsinya, nggak ngerti mau ngapain. Binasa. Jadi hari ini cari tahu. Ngertilah. Nanti di tema-tema minggu depan kita akan diajar. Bertanya, mencari tahu kehendak Tuhan. Dan Anda harus ketemu orang yang tepat untuk mengajar. Kalau enggak, binasa. Hidup ini sebenarnya gampang kok. Saya baru beli kemarin satu alat elektronik, dapat satu manual book. Dan di situ dijelasin, jangan lakukan ini, jangan keceluk, jangan kena air, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Cara operasikannya adalah satu stepnya begini, dua begini, tiga begini, empat begini. Lalu di akhir dari buku panduan itu, dia tulis begini, selamat menikmati produk ini. Dan saya pikir hidup ini juga sama. Kalau Anda ngikuti 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, selamat menikmati hidup ini. It's beautiful life.
Tapi kalau kita nyeleneh, dicelupin air, lakukan semua yang nggak boleh, terus rusak. What a waste. Seharusnya kau menikmati hidup. Seharusnya kau menikmati berkat Tuhan. Tapi karena nggak tahu 1, 2, 3, 4, 5-nya, rusak. Betapa sayangnya. Bodoh itu. Jadi hari ini jangan lalai. Cari tahu. Harus ngerti Bapak Ibu. Kita lalai kadang-kadang sama keluarga. Dan yang paling berat nih, kadang-kadang kita lalai dengan Tuhan. Ada orang yang sudah dipanggil, bertahun-tahun dipanggil Tuhan, lalai. Tidak merespon, tidak menjawab, tidak bergerak, tidak melangkah. Lalu suatu ketika begitu waktunya habis, expired date-nya sampai, bingung. Kenapa begini Tuhan? Gimana dong? Gimana? Telat. Saya beritahu sesuatu ya. Anugerah Tuhan, janji Tuhan, itu punya expiration date. Kalau kita dikasih anugerah, dikasih panggilan, dikasih kesempatan, responlah. Kalau tidak, begitu sampai di masa expired kadaluarsanya, janji ini, kesempatan ini, anugerah ini akan hilang dari hidup. Alkitab menulis begini. Jangan anggap kesabaran Tuhan itu sebagai sesuatu yang gampang untuk dimainkan. Sebab itu, anggaplah itu sebagai sebuah anugerah. Ingat ya, Tuhan kita itu maha kuasa, tapi tidak maha sabar. Gak ada ayatnya. Dia maha hadir, omnipotent, omnipresence, yes. Maha kuasa, ya, tapi tidak maha sabar. Alkitab menulis, dia panjang sabar. Ada batasnya. Panjang sih, tapi ada batas. Saul juga sama. Dikasih masa anugerah, dibiarin. Tapi begitu selesai, tetap tidak berubah dan tidak bertobat, binasa. Jangan lalai dengan Tuhan. Dan saya tahu hari ini, saya nggak tahu nih, saya sebenarnya nggak tahu sih siapa yang hadir, daftar partisipannya saya belum lihat. Tapi saya percaya pasti ada di antara Anda yang sedang dengar ini sekarang ini, kau tahu Tuhan ini sedang bicara ini padamu. Tuhan sudah panggil engkau bertahun-tahun yang lalu bahkan. Tapi kau tidak respon. Kau pikir karena kau diam, maka semuanya akan baik-baik saja, Tuhan akan lupa. Tuhan nggak akan lupa. Dan ujian itu akan terus berjalan setiap hari. Dan pertaruhannya, perhatikan ini, bukan Tuhan yang rugi. Binasa ada di pihak kita. Jadi stop kompromi, stop lalai. Perhatikan, lalai bukan tidak sengaja. Lalai adalah sebuah kegagalan, a failure to do a proper thing. Yang ketiga terakhir. Apa sih integritas itu? Integritas means no lie. Tidak ada kebohongan. Kita harus tahu apa yang benar, apa yang harus kita lakukan. Suatu ketika saya baca satu cerita Bapak Ibu. Ada seorang HRD dari perusahaan di Amerika ini ceritanya. Lalu dia tanya, dia interview lah salah satu kontestan kandidat. Dia tanya begini, kalau seandainya kamu ditawari $1 juta, berapa itu berarti? 10 miliar lah anggap aja, 15 miliar. Kalau kamu ditawari 15 miliar untuk berbohong, dengan catatan ya, saat kamu bohong itu, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disakiti. Jadi dengan kebohonganmu nggak ada yang rugi, nggak ada yang disakiti. Apakah kau akan lakukan demi 15 miliar itu? Lalu si kandidat ini mikir, saya coba tanya sebentar lah sama Anda juga. Kalau Anda ditanya begitu, kira-kira Anda lakukan nggak? Jawab dalam hati aja. Si kandidat ini juga sama, dia mikir, lalu dia jawab,
Kayaknya iya. Dengan catatan, tidak ada yang disakiti, tidak ada yang dirugikan. Lalu si HRD nanya lagi, kalau kamu disuruh bohong, dengan catatan tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disakiti, untuk 1 sen, 1.000 rupiah, mau nggak? Lalu si kandidat bilang, nggak mungkin, ngapain? Emang aku murahan? Kau pikir aku orang macam apa? Lalu si HRD ngomong, aku sudah tahu kau orang macam apa. Aku cuma sedang berusaha menentukan hargamu. Orang macam apa? Penipu. Gampang dibeli. Tinggal cari tahu di harga berapa dia bisa dibelinya. Apakah kita pikir dia orang jujur? Tidak. Mau 1.000, mau 1 miliar, mau 15 miliar, sama saja sebenarnya. Saya pengen Anda mengerti baik-baik ya. Saya mengerti ini akan sangat menggoda sekali. Very tempting. 15 miliar loh. Tapi saya pengen kita ngerti baik-baik begini. Uang, harta ya, itu datang karena pemberian Tuhan. Kalau itu datang dari pemberian Tuhan, berarti dia yang memberi punya kuasa untuk menarik. Kita ngomong 15M, itu gede. Wah. Sadarkah Anda? Kalau Tuhan tidak berkenan atas hidupmu, marah padamu, padaku, seketika 1 detik cukup untuk dia menghabiskan segalanya. Hari ini kita lihat kalau ada satu crazy rich yang lagi ditahan. Hartanya 100 miliar lebih yang ketahuan sekarang. Dan terancam dimiskinkan. Suatu hari dia ngomong, Tuhan aja nggak bisa bikin aku miskin. Dan sekarang, semua hartanya sudah disita. Dan masih menunggu yang lain-lain hukumannya. Oh, ini serem. Orang tuanya dikejar, pacarnya dikejar, calon mertua dikejar, teman dikejar, semua sekarang ketakutan yang pernah ngumpul sama dia. Nggak main-main. Tuhan saja nggak bisa bikin aku miskin. Sadarlah. 15 miliar itu besar. Tapi perkenanan Tuhan itu jauh lebih mahal. Kalau Tuhan berkenan atas hidupmu, jangankan 15 miliar, apapun dia beri kok. Tapi kebalikan. Kalau Tuhan tidak berkenan, jangankan 1.000. Setitik pun diambil. Hidup ini kan bukan masalah harta atau Bapak Ibu sebenarnya. Jadi jangan terpaku dengan uang, dengan harta. Harta itu tidak membuat kita jadi lebih baik. Sebenarnya tidak kok. Lebih senang, iya. Tapi sadarlah bahwa uangmu itu adalah pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan Tuhan yang sama itu punya kuasa untuk menghabiskannya juga. Jadi hari ini saya berdoa baik-baik, jangan hidup dalam kebohongan. Hari-hari ini orang itu, kalau Anda tahu, orang itu suka dibohongi memang. Kita tuh suka dengar berita kebohongan-kebohongan dalam hidup kita. Seorang istri nanya sama suaminya, aku gendutan nggak? Hati-hati kau jawab. Kau jawab tidak, nanti dia akan sewot. Gak jujur ya. Kau jawab gendut, matilah Anda. Terus ngapain? Jawabnya apa? Manusia suka kebohongan. Saya pernah ditanya istriku, aku gendutan ya? Dan aku tahu sekali itu pertanyaan jebakan. Apapun yang kupilih, salah. Jadi saya mengembangkan sebuah kemampuan. Saya ngomong sama dia,
Dia tanya cuma satu, aku gendut apa enggak? Nah, saya ngomong, kalau kamu pakai baju merah, wah, langsing. Dan dia senang, wah. Dan saya juga tidak dihakimi. Apakah benar dia pakai baju merah langsing? Enggak juga sebenarnya. Tapi orang suka dibohongi. Tapi belajar yuk kita sama-sama. Alkitab menulis, selama dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 76 kali Yesus ngomong, I tell you the truth. Tuhan kita, Jesus was a man of truth. Dia perkatakan kebenaran. Ini juga buat saya loh Bapak. Ayo kita stop dengan kebohongan. Jangan biasakan dengan kebohongan-kebohongan kecil. Ayo berubah, berintegritas. Katakan kebenaran walaupun nggak enak. Tiap kali saya ngajar seminar tentang integritas, temanya integritas gitu ya. Saya jadi pendeta sudah hampir lebih dari 20 tahun. Dan setiap kali saya ngajar tentang integritas, setiap kali kayak seminar gitu ya, itu kan habis sesi, peserta bisa nanya. Mesti ada satu pertanyaan yang keluar. Selalu sampai hari ini. Apa nanyanya? Dia nanya begini. Pak Pendeta, Bapak bayar pajak apa enggak? Dan lama-lama saya menyadari bahwa kenapa pertanyaan cuma itu doang? Karena pendeta banyak yang nggak bayar pajak. Ngomong firman indah, pintar ngajar, khotbah bagus, pajak nggak dibayar. Kalau Anda tanya saya bayar pajak nggak? Bayar, bos. Kita belajar integritas. Saya kasih ada sebuah kisah nyata ya Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang perempuan ceritanya, orang Asia, dia pergi ke Paris ceritanya. Dia mau sekolah, dia masukin visa untuk sekolah, studi, dia sekolah ke sana. Hari pertama dia nyampe, dia mulai mendapati bahwa semua orang kemana-mana itu pergi naik angkutan umum, bus, train, begitulah. Dan dia menyadari bahwa angkutan umum ini punya sistem otomatis. Jadi dia tinggal pergi ke satu mesin, kayak ATM gitu, dia masukin tujuannya dari mana ke mana, masukin uangnya, keluar tiketnya. Dan tiket itu, dia begitu masuk di bus, nggak ada orang yang nagih tiketnya. Jadi ya udah masuk tinggal duduk. Nah terus tiket ini buat apa? Kalau di Indonesia, tiket ini kan jadi pertukaran. Ini tiketnya, oh Bapak boleh masuk, Ibu boleh masuk. Di sana tidak. Tiket itu cuma buat tanda diri kita sendiri. Saya udah beli nih. Jadi nggak ada yang ngecek, nggak ada yang nanyain, nggak ada. Tinggal masuk. Lalu dia menyadari, berarti aku bisa dong masuk ke bus, nggak beli tiket, nggak bayar, nggak akan ada yang tahu. Karena nggak ada yang ngecek. Singkat cerita, dia mulailah lakukan itu. Ternyata betul Bapak Ibu. Pengecekan manual itu sangat jarang sekali. Ada sih sesekali kalau ada kasus tertentu, ada festival atau ada apa, itu dicek untuk security. Tapi sangat jarang. Dan dia naik terus, free, nggak bayar. Dan dia bangga. Wah, tidak semua orang bisa naik gratis. Aku menghemat banyak sekali. Merasa menang. 4 tahun berlalu, lulus dia dari universitas top di Paris. Cum laude, Bapak Ibu. Ini nyata ya. Nilainya bagus, IPK-nya istimewa. Selesai dia wisuda, dia bikin surat lamaran, dia masukin CV-nya ke perusahaan-perusahaan besar di Paris. Begitu masuk CV-nya di email, dia dapat balasan. Balasannya, responnya bagus, baik. Orang HRD-nya mulai balas, wah kami sangat impress, kami terkesan, kami senang lihat profil Anda dan segala macam. Semuanya bagus. Tapi,
Dari semua perusahaan yang dia masukin CV, yang dia ngelamar, semuanya tiba-tiba nolak dia dalam beberapa hari setelah CV-nya masuk. Padahal awalnya semuanya impress. Oh bagus, baik, semuanya. Wah, rasanya udah pasti dapat. Lulusan universitas ternama, fakultas favorit, cum laude, tapi ditolak semua. Setelah penolakan kesekian puluhnya, dia mulai berpikir, wah ini nggak beres, ini rasis. Karena aku orang Asia, kau nggak mau hire aku. Dia pergi lapor ke Depnakernya Paris, Bapak Ibu. Di Depnaker, dia ketemu dengan satu manajer di sana, dia komplain, perusahaan-perusahaan ini rasis, aku mau laporkan mereka. Mereka tolak aku hanya karena aku asing, Asia. Lalu si manajernya, dia mulai cek. Lalu dia ngomong, kami lihat sih di database, lamaran Anda, kamu masuk ke sini. Jadi di sana ternyata sangat, rekodnya sangat bagus, Bapak Ibu. Dan dia tahu, dia ditolak di sini, tahu. Lalu dia ngomong, penyebab kamu ditolak kerja, itu bukan karena rasis. Bukan karena kamu orang Asia. Tapi karena mereka mendapati, para HRD ini, mendapati bahwa kamu sering naik bus, gak bayar. Lalu si manajer bilang, dalam record kami, minimal 3 kali kau ketangkep. Jadi dalam 4 tahun dia sekolah di situ, pernah ada pemeriksaan manual, itu sangat jarang sekali, tapi pernah kejadian dan 3 kali dia kena tangkep rahasia itu. Dan manajernya ngomong, dan pelanggaranmu yang pertama, itu terjadi di 1 minggu pertama, sejak kau injakkan kakimu di Paris. Record, Bapak Ibu. Lalu dia ngomong, tapi kami masih toleran. Karena kami anggap kamu orang asing, baru datang ke Paris, kamu nggak ngerti aturan sistem transportasi, kami ampuni. Tapi kemudian, kamu ketangkep kedua kalinya. Kamu ketangkep ketiga kalinya. Lalu si perempuan ngomong, ya itu kan urusan kecil. Cuman masalah nggak bayar bus, cuman berapa rupiah sih? Masa aku nggak boleh kerja? Lalu manajer ngomong, bagimu kecil, bagi kami tidak. Dia cerita, semua perusahaan-perusahaan di Paris itu bekerja dengan sistem yang sama seperti transportasi ini. Semua perusahaan itu akan bekerja based on trust. Kalau kamu dikasih posisi mengepalai sebuah wilayah, memegang uang untuk operasional, hampir semua perusahaan di Paris tidak akan mengeluarkan uang lebih untuk kontrol. Sistem kontrol, Bapak Ibu. Kenapa? Untuk efisiensi. Ini sampai hari ini. Untuk efisiensi. Jadi mereka nggak akan mengeluarkan biaya lebih untuk ngontrol CCTV kah? Atau bikin aplikasi kasir kah? Atau kasih orang tambahan pegawai lagi baru untuk approving, untuk begini-begitu, hanya untuk maintain, hanya untuk menjaga supaya uangnya nggak kemana-mana. Mereka based on trust. Lalu dia ngomong, si manajer ini, dari pelanggaranmu ini, kami percaya yang ketangkep 3 kali. Tapi kami percaya kamu sudah lakukan ini ratusan kali, kamu sudah melanggar ini. Dan dari tindakanmu ini, kami menyimpulkan 2 nilaimu ini. 1, kamu tidak bisa ikut aturan, dan kamu akan mencari kelemahan dari sistem untuk keuntungan pribadimu sendiri. Yang kedua, you are untrustable. Gak bisa dipercaya. Lalu si perempuan ngomong, ya itu kan sudah lewat, ganti deh. Dia bilang gak bisa. Trust itu gak bisa dibayar. Gak bisa dibeli. Trust itu adalah hasil dari perjalanan. Final product. No lie.
Integrity. Tidak ada kebohongan. Si perempuan masih ngomong lagi, ya terus gimana? Masa gara-gara cuma nggak naik bus, aku nggak bisa kerja? Si manajer Depnaker ini ngomong, saya berani jamin, di seluruh Paris, tidak akan ada satu perusahaan pun yang akan terima kamu. Karena mereka takut pasti. Kalau ada orang tidak bisa dipercaya memegang posisi. Sekalipun kamu cum laude, prestasimu adalah profil yang mereka perlukan. Tapi karaktermu sesuatu yang mereka tidak bisa terima. Dan si manajer ini berkata, dan saya bahkan berani jamin, di seluruh Eropa, kamu akan sangat kesusahan mencari pekerjaan. Sekalipun kamu cum laude. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tetap ngotot ngelamar kerjaan. Pindah-pindah, sampai pindah negara dia lamar. Seluruh Eropa nggak dapat. Lalu apa yang terjadi? Dengan terpaksa dia pulang ke negaranya di Asia. Percuma semua hasil cum laude-nya, perjuangan 4 tahun segala macam hilang. Hanya karena 3 kali ketangkep tidak naik bus. Tidak bayar. Bapak Ibu, kadang kita pikir kebohongan itu hal yang biasa, hal yang kecil. Karena ya semua orang juga bohong kok. Kita bakal kenal ada bohong putih, bohong hitam, warna-warni. Tapi di hadapan Tuhan dia nggak kenal aneka warna pelangi itu. Bohong hitam, bohong putih, bohong hijau nggak ada. Tuhan cari integritas. Dia please with integrity. Dan saya berdoa hari ini, ayo kita sama-sama ya. Mengeluarkan final product yang sama. Hasil final product yang berkenan di hadapan Tuhan. Integritas. No compromise, no negligence, no lie. Tidak ada kompromi, tidak ada lalai, tidak ada bohong. Dan saya berdoa sungguh-sungguh Bapak, benar-benar saya berdoa. Jadi orang Kristen itu bukan hanya bicara masalah iman, percaya pada Yesus. Jadi orang Kristen itu bicara masalah man of characters. Hasil produknya. Percuma kita, aku percaya Yesus, tapi final produknya busuk. Penipu, muka dua. Percuma. Jangan bilang, kan yang penting percaya Yesus masuk surga. No. Kalau, kata Yesus ya, kalau kau percaya padaku, kau melakukan perintahku. Jadi kalau kau percaya tapi tidak melakukan perintah, berarti kau nggak percaya. Itu kategorinya nggak percaya. Kalau kau percaya, kau menuruti perintahku. Kau melakukan apa yang kuperintahkan. Kau mengasihi aku. Itu kata Tuhan. Dan kalau kita ngikuti apa kata firman, setiap hari ujian datang, kita tetap akan jadi pemenang. Jadi saya berdoa sama-sama buat Anda dan saya. Firman ini juga buat saya Bapak Ibu. Ayo kita berubah. Become a man of integrity. No compromise. No negligence. No lie. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada kau jadikan